25 tahun. Kurang lebih. Kurang lebih 25 tahun. 25 tahun ya sudah bersama. Saudara itu kenal karena satu kampung atau karena apa? Saya kenal karena satu band. Satu band. Band apa itu? Band Superman is Dead. Jadi saudara sebagai musisi juga ya? Betul. Jadi ini sejak kapan memulai karirnya sebagai Itu berdirinya itu tahun 1995, ya sekarang udah 25 tahun, sudah 25 tahun. selama 25 tahun itu ya, di samping sebagai musisi ya, apakah saudara pernah mendakwani membuat suatu tulisan-tulisan? Oh ya, Itu dibuat di mana? lebih banyak dibuat di media sosial. Media sosial itu apa? Seperti Instagram. Ya. Saudara tahu apa Instagramnya? Tahu, apa? JRX_SID. Lalu saudara juga menggunakan Iya, saya menggunakan juga. di dalam Instagram yang akunnya terdakwa, saudara pernah membaca apa? Banyak sekali dari hampir kebanyakan saya baca apa yang pernah posting sama. Mulai dari tahun berapa saudara? Mulai tahun 2012. Dari 2012. Biasanya postingan-postingan itu bernada apa? Biasanya sih macam-macam, ada yang ada candaan, ada yang sosial, ada yang semacam kepedulian, band, terus pribadi, banyak macam yang pernah saya baca. Terus saudara di sini dihadirkan sebagai saksi Ya, dalam betul. perkara ini. Apa yang dilakukan oleh terdakwa? Tahu nggak saudara? Iya, tahu. Iya, tahu. Masalah apa itu? Masalah yang berkenaan dengan ID. Itu apa yang saudara ketahui? Bahwa di situ dikatakan bahwa saya baca bahwa Bangga menjadikan punya ID. Terus saya baca tentang apa ya? Yang paling mendasar sih dulu yang ID. Setelah ini ya. Ya, betul. Saudara baca di mana itu? Baca Di media sosial saya sendiri. Kapan saudara membaca? Sekitar tanggal 13 Juni lah, sekitar bulan Juni ya. Terus postingan itu kapan dimuat? Bulan Juni itu, setahu saya, kalau nggak salah tanggal 13. Tanggal 13 ya, sama saudara. Tanggal 13 Juni. Iya. Bunyi lengkapnya saudara tidak tahu. Wah, bisa, tidak apa. Kalau saya tunjukkan saudara. Ya. Silakan. Silakan lihat di sini. Ini saudara maju. Maju. Iya, iya betul. Iya betul. Iya betul. Ya. Oh ada. Iya, iya, iya. Enggak. Tidak, iya. Lagi beberapa harinya kalau nggak salah saya baca. Iya. Saudara tahu apa maksudnya? Yang saya tangkap di sana, yang saya jadi selalu memberikan pernyataan-pernyataan seperti itu, dan saya tangkap itu tidak ada yang namanya untuk memuja kebencian atau permusuhan. Di situ dia hanya mengutarakan statementnya aja, karena dia lihat banyak sekali keluhan-keluhan keluarga yang datang ke media sosialnya tadi, dan di situ saya lihat di sana tidak ada yang namanya
menyebar kebencian atau permusuhan di sana. Keluhan-keluhan apa yang saudara ketahui? Ya, kayak keluhan semacam kayak ibu hamil harus dirapin dulu, ya semacam kayak gitu. Terus hubungannya dengan kata-kata yang dimuat dalam tulisan ini, kenapa ini yang digunakan? Tulisan tadi kan saudara sudah baca, Iya. namanya dari Kacung WHO. Ya, betul. Kemudian rumah sakit seenaknya mewajibkan semua orang yang memerlukan dites COVID. Iya, betul. Itu artinya dia mewakili siapa itu? Ya, mewakili masyarakat yang memberikan keluhan-keluhan. Mewakili, ya betul. Keluhan-keluhan karena dilakukan apa? Rapid test. Ya, betul. Berlanjut sedikit ya. Ya. Tadi kan disebutkan oleh Ketua ya, saudara ingin menyampaikan tentang sedikit karakter. Ya, betul. Tapi pada terdakwa kan. Oke. Saudara ditanya 25 tahun yang lalu ya. Ya, betul. Belum kenal sebetulnya. Sebelumnya belum kenal. Nah, Ya. ini menginginkan Ben belum kenal. Baru kenal, ya. Simak saudara kan kalau Ben biasanya saudara sebagai apa di? Saya sebagai vokalis dan gitaris sekaligus. Vokalis sekaligus gitaris. Oke. Orang band biasanya betul-betul hidup di band itu kan? Iya, betul. Hidup mesti di band ya. Gimana karakternya menurut saudara? Karakternya kalau karakter jadi itu ya saya lihat dia orangnya sangat cerdas, suka membaca, terus rasa pedulinya sangat tinggi, rasa peduli terhadap lingkungan, terhadap masyarakat yang dilihat tertindas atau gimana, sangat tinggi. Seperti itu. Baik, karakter seperti itu ada perubahan nggak? Kadang-kadang orang ya ada perubahan dalam taraf hidup seseorang. Iya, betul. Bisa ada perubahan dalam nikah atau karena kehilangan sesuatu. Iya. Misalnya kehilangan orang tua, misalnya. Iya. Tapi orang tuanya kan masih ya. Iya. Sedangkan orang bisa karena pacaran juga Hmm. bisa berubah. Iya, betul. Baik, saya mau tanya. Sebelum nikah dan sesudah nikah, apakah dia ada perubahan karakter? Tidak. Ada. Tidak ada. Berarti nggak mau kalau wawancara media. Dah, perubahannya. Setelah nikah ada karakter berubah. Oh iya. Baik. Saya. Yang lain sekarang ya. Tentang kedulian sekarang ya. Iya, betul. Apakah dia tetap ide aja? Oh banyak sekali. Terhadap lingkungan. Lingkungan, misalnya. Misalnya antara seperti bersih-bersih pantai, kita pernah melakukan hal itu. Terus pedulian terhadap misalnya ada seperti gempa di Palu, terus tsunami di Aceh, dan Jering sangat bergerak untuk melakukan yang namanya donasi untuk menyumbangkan donasi tersebut ke daerah yang terkena bencana seperti itu. Baik. Tentang lingkungan sudah bilang tadi ya. Iya, betul. Ada peduli dia terhadap Bali ini yang apa namanya yang di Benua itu apa namanya? Kelola reklamasi. Ya. Iya, Ada peduli tentang itu juga. Iya, pasti. Iya, iya betul. Nah, lingkungan sudah lewat kan? Iya. Bali sekarang dia terhadap ID. Pedulinya itu ya. Baik. Selain peduli terhadap ini ya, Pak Dewa lagi sedikit ya. Sekarang kan musim COVID. Ya. Lalu kan masyarakat sedang melarang sekarang ya. Apa pedulian dia tentang masyarakat? Salah satunya adalah membuat gerakan seperti bagi-bagi sembako, bagi-bagi nasi bungkus, membagi-bagi makanan. Itu hampir dari beberapa bulan lalu sampai sekarang itu masih dilakukan. Itu kepedulian terhadap masyarakat yang Bapak bilang seperti kelaparan, lagi membutuhkan, tidak punya bisa membeli makanan. Jadi di tempatnya di Toas itu kita menyediakan makanan gratis di situ. Baik, karena menyangkut karakter saya tanya sedikit ya. Ya. Saya punya
juga di YouTube ya. Kemudian konsen, kemudian sudah pernah bisa dengan lagu saya bisa. Ya. Biasanya ada apa namanya teriakan Hai Pemberontak Indonesia. Kamu tahu nggak artinya apa yang menyatakan seperti itu? Itulah ada bahasanya. Nah, ya, saya dengar itu. Nah, apa yang menurut kalian teman-teman deskripsikan apa artinya? Kalau saya tangkap itu maksudnya pemberontak Indonesia, ayo melakukan sesuatu agar kita tidak tertindas. Kalau kalian melihat sesuatu yang tidak benar, kalau kalian merasa ditindas, ayo lakukan sesuatu. Seperti itu, ya. Itu artinya bahasa yang iya bahasa seperti itu. Iya betul. Silakan dari Nasatku. Saksi. Dan Berling ini dalam keseharian, kemudian juga dalam aktivitas-aktivitasnya, ya, apakah punya karakter rasis selama yang saudara? 25 tahun saya kenal Berling, tidak ada kata tidak anti rasis. Dia memilih-milih tidak, misalnya mengisi mau menginisiasi acara sosial gitu. Oh dia memilih-milih nggak jangan di Aceh itu banyak muslim. Oh tidak sama sekali. Malah dia paling sangat tergerak untuk melakukan hal itu. Sangat tergerak dan sangat peduli dengan hal itu. Gitu. Jadi poinnya apalagi Jerek yang lahir di daerah melting pot, tempat pertemuan semua ras yang ada di sana. Jadi kita berteman, dengan siapapun, entah ras, suku, agama atau yang berbeda itu semua menjadi satu di tempat kita. Itu aktivitas sosial yang dia tidak kenal sekat suku Sara tadi, Sara itu, ya. Itu dilakukan sendiri atau juga dengan band? Ada sendiri, ada juga dengan band. Pernah tidak, saudara pernah tahu tidak bahwa 12 Februari 2014 terus Rumble clothingannya dia bersama bandnya melakukan konser amal untuk membantu korban gunung Sinabung? Iya, saya tahu. Itu di mana itu ya? Itu saudara tahu? Iya, saya tahu. Oh, di mana dilakukan itu? Oh, di Kota. Terus pernah membantu menggalang dana untuk Aceh di 19 Desember 2016. Iya, betul. Benar. Konser amal untuk Jembatan Kuning di Lembongan. Iya, betul, benar. Ini saya ingatkan ini aja, beberapa saja. Menginisiasi konser solidaritas untuk Petani Kendang Jawa Tengah 2 Juni 2017. Iya. Bantu pengungsi Gunung Agung 2 Desember 2017 menyediakan fasilitas MCK. Betul. Betul ya. Saya baca sedikit-sedikit saja. Kemudian konser amal untuk Palu, Sulawesi waktu kejadian gempa dan apa itu? Karena tsunami dan ya, benar. Menurut Palu gitu ya. Itu 13 Oktober 2018. Ya. Oke. Itu yang saya, jadi mau di daerah apapun, mau mayoritas suku apa, rasnya apa, tetap diinisiasi. Iya. Itu murni nyumbang ya? Bandnya nyumbang. Bandnya dibayar? Enggak, sama sekali tidak. Sekarang kemudian terdakwa ini sudah kenal pernah membeda-bedakan golongan nggak, misalkan golongan anak-anak autis, penyandang disabilitas gitu langsung gitu? Oh tidak. Beliau jadi sangat malas, bisa dibilang sayang sama mereka itu. Anak-anak dia sayang kepada anak autis. Oh iya. Pernah tidak saudara tahu tidak bahwa jadi pernah sering menyampaikan pesan berhenti membuli para penyandang autis? Iya.
Itu pernah. Pernah tahu tidak terdakwa menjadi badut untuk menghibur anak-anak? Oh iya, sangat tahu. Sangat tahu. Dia jadi badut. Dia jadi badut. Yang begitu panas suasananya, dia masih bisa melakukan hal itu. Panas ya. Itu berapa jam dia? 3-4 jam ya. 3-4 jam. Sama panasnya dengan APD ya. Ya. Panas ya. Dia masih bisa melakukan, dia mau melakukan hal itu. Dia jadi kalau anak-anak itu dia yang artis dia hibur. Gestur dia kalau foto dengan anak-anak itu gimana sih? Anak-anak itu kalau bisa berdiri sangat ceria. Sangat ceria. Maksud saya gestur misalkan anak-anak kan segini. Kalau orang tinggi kan dia. Oh dia pasti berduduk, pasti dia ikut duduk sampai dia ikut jongkok biar hampir sama kelihatannya. Jadi dia memilih jongkok supaya setara dengan anak-anak itu. Iya, Itu kenapa dia lakukan itu? Kenapa sih? Namanya juga ini apa saya kritis gitu. Gitu kenapa nggak berdiri saja dengan anak-anak? Apa yang saudara tahu kan pasti sering interaksi. Karena jadi itu sangat ngerti dengan yang namanya membalut sesuatu itu dan menjadikan itu sesuatu hal yang dilihat biar bagus dan baik seperti itu. Saudara, jadi sering nggak menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan? Sangat sering. Di mana dia biasanya lakukan? Apakah di medsos saja atau? Enggak, bukan di medsos saja, bahkan di event-event apapun, bahkan di acara sosial apapun, jadi selalu mengutarakan ininya, menyampaikan sesuatu. Gitu. Sering menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan? Tidak, misalkan jangan balik kemanusiaan jangan putus karena agama, karena pilihan politik, karena suku, karena pekerjaan. Sering. Iya betul, sering. Bahkan juga di panggung-panggung juga. Bahkan di panggung misalnya ayo kita mari bersepeda untuk mengurangi polusi. Ayo kita bersih-bersih pantai. Jadi kalau jadi sudah melakukan hal itu, jadi masyarakat juga ingin meniru apa yang dilakukan oleh jadi. Jadi sering dia melakukan menginisiasi itu ya? Iya betul. Bersih-bersih pantai. Hal-hal yang positif seperti itu. Bersih-bersih pantai. Bersih-bersih pantai juga. Sekarang bagi pangan. Dari kapan itu saudara ingatnya? Dari kapan bagi pangan? Bagi pangannya seingat saya sekitar 4 bulan yang lalu. Dari 4 bulan yang lalu ya. Tadi saudara jelaskan bahwa dia suka baca, terus kritis di antara kalian bertiga. Maka di antara kan bertiga band. Iya betul. Bersama ada manajer kan pasti sering diskusi. Iya. Sering berbeda pendapat. Iya, kami sangat sering berbeda pendapat. Kalau berbeda pendapat terus gimana? Kita cari solusinya. Mana kita anggap yang solusi yang tepat itu kita jadikan patokan dan kita di situ tidak ada debat lagi. Jadi ya betul. Dalam perbedaan pendapat dia orangnya ego itu harus sampai kalau beda harus dipaksa. Oh enggak. Walaupun kalau misalnya kita bertiga mengeluarkan pendapat, walaupun misalnya pendapat saya dianggap benar, jadi pasti ikut saya. Seperti itu, ya. Baik. Itu soal karakter. Kan sekarang kita masuk ke postingan tadi yang mulia sudah menyiapkan kepada saudara dua postingan Gering yang hari ini bersama. Tadi juga sudah ditanya, saya mau protes. Dia sering melakukan kritik. Ya sering melakukan kritik. Kritiknya juga sering kepada pihak-pihak tertentu. Iya. Kritiknya kepada pihak tertentu. Dia kalau berbeda pendapat, kalau di Instagram sering menantang debat ya, atau mengajak debat. Iya betul, sering ajak debat. Pernah tahu tidak terdakwa pernah mengajak seorang dokter bernama Dokter Tirta untuk debat terbuka soal sikap? Ya pernah. Dan saya melihatnya. Oh melihat. Ya. Bagaimana waktu itu? Apakah kemudian debat terbuka di IG itu
kasar, dia Oh enggak ada. Ketika saya lihat jadi debat itu debatnya berjalan dengan baik dan tidak ada yang namanya kotok-kotokan itu nggak ada, berjalan lancar dan semuanya. Saya juga dengar juga dokter itu bilang jadi itu kalau diajak debat orangnya sangat baik. Dokter kita bilang jadi itu kalau diajak debat sangat iya sangat. Berarti ini dokter kita punya persepsi keras, beda ya. Kenapa bisa begitu? Apakah sering begitu orang kalau sering posting mengajak debat atau apa orang banyak pendapat baliknya yang berpikir sering itu kasar? Iya. Sering ya. Kenapa bisa begitu? Apa yang saksi tahu dari kenapa sering orang berpikir begitu tapi setelah berbalik? Nah itulah caranya Jering menyampaikan sesuatu. Itulah sesuatu yang dia miliki atau cara dia untuk menyampaikan sesuatu. Mungkin dibilang banyak orang yang melihat itu sebuah kayak semacam kasar atau gimana, padahal aslinya itu enggak sama sekali. Itu yang boleh saya sampaikan, apakah itu yang menjadi alasan saksi sehingga saksi tidaknya yang melihat tadi saksi bilang postingan itu tidak bukan menghina. Iya, tidak ada sama sekali. Karena saksi tahu bahwa itu gaya bahasa dia. Itu gaya bahasanya dia. Seperti itu. Waktu berdebat dengan dokter kita, tentang konspirasi COVID, tentang tata kelola COVID, itu saksi ikuti. Iya. Tidak ada kesimpulan bahwa kemudian kesimpulannya Jering dan istrinya serta bandnya menghibur para pasien yang ada di Wisma Atlet, ya. Juga menghibur bersepakat membuat konser online untuk menghibur para dokter dan tenaga kerja di rumah sakit. Iya. Tahu. Itu Itu memang konser apa ya? Setahu saksi konser itu hanya konser menghibur. Itu konser bentuknya online. Iya. Tahu. Bentuknya hanya menghibur. Menghibur siapa yang saksi? Para pasien yang ada di Wisma Atlet. Menghibur dan pasien dan perawat. Ya. Maksud saksi perawat saja, dokter yang ada di situ ada itu. Iya, termasuk juga. Iya. Walaupun ada perbedaan cara pandang dengan tenaga kesehatan dan tenaga kelola COVID, saksi tahu dia juga menghibur tenaga. Iya, betul, saya tahu. Banyak yang di berita acara, di keterangan saksi bilang dari postingan itu banyak masyarakat yang setuju dengan dan mendukung betul. postingan diri ini. Iya. Setiap saya ketemu sama orang atau entah itu saya tidak kenal atau yang kenal, pasti pertanyaan saya jujur saya sangat setuju dengan pernyataan dari banyak sekali hal-hal yang biasa dengar. Pernyataan mana yang paling disetujui? Masalah tentang rapid test. Ya, untuk yang masalah rapid test iya. Maksudnya saksi itu penolakan terdakwa terhadap rapid test itu. Iya, itu betul. yang banyak Iya. yang disetujui. Iya. Nah, kan ada postingan begini di tadi saudara sudah diperlihatkan yang mulia, saya ingatkan saudara sudah baca. Ada nih di caption ya, akan komentarnya di caption. Saya akan berhenti menyerang kalian Ikatan Dokter Indonesia sampai ada penjelasan perihal ini. Kata-kata yang menurutku menyerang itu memang gaya bahasa dia. Iya, itulah gaya bahasanya jadi. Tapi memang setelah ketemu itu akan nyerang, mukulin gitu. Oh, nggak mungkin. Itu bukan itu maksudnya. Dia akan selalu mempertanyakan dan ingin mencari jawaban, itu maksudnya. Bukan untuk menyerang dengan cara memukul atau menusuk atau itu bukan. Pengen mencari jawaban. Dari mana saudara tahu itu? Pernah ada kejadian misalkan dia, ayo kita ketemu di mana gitu. Berdebat di sosmed, ayo ketemu darat gitu. Pernah. Akhirnya itu kan kesannya, apakah kesannya itu saling mengenal? Iya, enggak. Jadi biasanya jadi selalu melontarkan itu, tapi setelah ketemu berbicara dengan baik. Ya artinya maksudnya tadi saya tanya apakah itu bahasanya di gaya bahasa di postingannya karena menantang, tapi begitu ketemunya
Baik-baik aja, baik saja. Malah saling rangkul-rangkulan, Rangkul-rangkulan. iya. Oke. Sekarang gini, tipikal jering yang saudara tahu itu, kalau dia itu biasanya empati dia lebih ke kalau kita bandingkan bapak-bapak gitu sama ibu-ibu gitu. Empati dia itu yang saudara tahu kan lebih, memang sense dia itu kemana sih? Ibu-ibu. Maksudnya bisa tidak dijelaskan? Ya kalau misalnya dari hal kecil aja gitu, misalnya kalau ibu dilihat nggak bisa angkat, dia langsung berlari untuk ngangkat barang, untuk membantu ngangkat barangnya itu tuh hal yang kecil. Pak Rockstar loh, Pak Wan lari. Mungkin luar Pak Rockstar, dalam lembut. Sering langsung lebih responsif kalau ada yang ibu-ibu. Iya betul, lebih responsif. Itu kesehariannya begitu. Iya, bahkan kalau saya baru kenal dia sama ibunya, benar-benar seorang sangat manja gitu loh, maksudnya sangat peduli sekali sama ibunya. Iya, dia tidak pernah malu melakukan apapun walaupun ibunya nyuruh apa. Oh, nggak pernah Bagaimana dia? Itu dia jadi lebih ini ke ibu gitu. Iya, Suruh netek tanya dari pasar. Apalagi itu. Pernah. Iya. Pernah kan ibu orang lain aja pasti bantu. Baik. Oke, sekarang ini ada kalimat tadi menyerang itu tidak sebenarnya menyerang. Tidak sama sekali. Itu hanya hiperbola atau itu hanya kata-kata kiasan. Iya, hiperbola saja. Iya, betul. Nah, sekarang ini ada yang dipersoalkan, ada emoticon babi. Cuman saya nggak tahu ini aplikasi apa, babinya mungkin warna pink di sini. Nah, ada emoticon babi itu tadi dulu selain informasi dijelaskan bahwa babi itu penghinaan. Saksi kan sudah sering nih sama terdakwa. Memang kalau terdakwa itu sering nggak posting dengan emoticon? Ya, kadang-kadang tidak nyambung. Jadi postingan kata-katanya apa, terus emoticonnya apa, kadang-kadang itu nggak nyambung. Ada tidak? Hanya sekedar menjat emoticon aja. Jadi yang saksi tahu postingannya kerap masang emoticon, tapi emoticon nggak nyambung dengan captionnya. Iya. Ada tidak contoh saksi? Ada waktu main drum gitu ya. Waktu dia lagi main drum, tiba-tiba dia pasang emoticon bibir itu. Apa maksudnya? Itu maksudnya nggak nyambung gitu. Itu pernah saya lihat. Pernah melihat yang ada postingan tentang drum, ya, drummer gitu, ya, yang kesannya maskulin gitu. Ya, tapi emoticon yang dipasang apa? Bibir apa lipstick? Lipstick. Merah lipstick. Ada drama, harusnya kalau nyambung kan drum. Oh iya, soalnya kan masalah alat musik lah gitu. Pernah tidak melihat postingan terdakwa judulnya "Aku anak Indo setan"? Setan, tapi emoticonnya badut. Iya. Jadi sering begitu ya? Sering begitu, pokoknya karena orangnya juga humoris, jadi kadang-kadang melakukan sesuatu yang beda gitu loh, melakukan hal yang berbeda dengan misalnya kan orang main gitar pasti yang pasang emoticonnya itu gitar, apa musik gitu loh, dia beda. Bisa pohon kelapa tiba-tiba, bisa keong tiba-tiba. Gitu. Nggak nyambung sama sekali. Boleh kami perlihatkan? Apakah ini yang saksi maksud dari perlihatkan?
Jadi apa yang diperlihatkan di depan benar begitu? Iya betul. Jadi kalau emotikonnya pohon kelapa, dia itu tidak nyambung dan tidak nyambung sama sekali. Pohon kelapa. Iya. Saya tidak akan mengatakan saksi untuk berkesimpulan apakah babi ini di mana juga babi ini tidak. Oke, yang terakhir soal. Nah, ini ada kata-kata wake the fuck up Indonesia. Wake the fuck up Indonesia. Ya betul. Itu sepengetahuan saksi, karena saksi sudah 25 tahun, itu memang mohon maaf itu apakah mau fuck up apa yang orang itu atau apa itu yang saudara tahu dengan karakter dia, bahasa semacam what the fuck up Indonesia ini. Wake the fuck up Indonesia. Ya, yang jelas biasanya kalau kita ada di panggung, kita pasti mau selalu menggunakan bahasa-bahasa seperti apa ya, seperti di California style. Jadi bahasa-bahasa yang pengen mengajak orang itu lebih bersemangat lagi dengan kata. Mereka bahasa ini belajar ditanyakan kepada ahli bahasa. Nah, ini kan kebiasaan. Dia kan tahu kebiasaannya. Nanti belum, nanti kan dikasih, saya mau minta contoh. Ya, biasanya kalau dari panggung pasti karena kebiasaan kita selalu menggunakan kata-kata tersebut, seperti contohnya misalnya hello fucking everybody, ya, seperti itu tuh, kayak mengajak orang. Kalau fucking everybody di batas panggung itu bukan berarti bukan sama sekali. Di situ kita mengajak semangat biar acara itu lebih meriah lagi gitu. Itu sama tidak itu kalau Anda konser mendadak pernah? Oh iya pernah, sering. Iya, sama kayak misalnya kayak cicingi baru kemudian kayak kata bahasa yang sering yang dilakukan oleh Anda juga sering begitu kan, Anda vokalis? Oh iya, saya juga sangat sering melakukan gaya bahasa seperti itu gitu. Karena keseharian kita juga kadang-kadang seperti itu. Tapi Anda mengucapkan itu ditujukan untuk menghina atau membenci? Oh tidak, sama sekali. Tidak ya? Malah mereka sangat suka. Malah suka. Baik. Sekarang terakhir soal begini. Jadi itu jiwanya nasionalistik. Iya. Kalau jiwa nasionalis itu mungkin karena Anda teman band ya, bisa saja mau membela-bela, membenarkan. Iya. Tapi ada nggak buktinya jiwa nasionalis dia? Ada. Kakinya. Ada dong. Jadi tulisan-tulisan atau lirik-lirik itu bisa didengarkan di lagu-lagu seperti Kuat Kita Bersinar. Kuat Kita Bersinar. Iya. Kuat Kita Bersinar itu, Kuat Kita Bersinar itu cerita tentang apa? Sebentar, sebelum yang nulis lirik lagu Kuat Kita Bersinar siapa? Jadi. Iya. Itu tentang apa? Itu tentang kebinekaan tunggal ika. Bineka Tunggal Ika. Iya, betul. Baik, terus jadilah legenda. Itu apa? Itu juga yang nulis. Jadi gue yang nulis. Itu mengisahkan tentang kita ingin Indonesia itu menjadi suatu bangsa yang dilihat, bangsa yang melegenda, bangsa yang tidak dijajah, seperti itu. Bangsa yang tidak dijajah. Maksudnya ya tidak terjajah Oleh siapa? Oleh siapapun. Itu di lagu Jadilah Legenda menceritakan tidak perbedaan suku agama. Oh iya, maka di video klipnya itu kita menggunakan seperti tarian-tarian dari orang-orangnya juga, dari suku ras yang berbeda, itu ada di video klipnya. Golongan-golongan ya, itu dari agama, termasuk juga agama. Dari sana ada di berbagai agama, Hindu, Buddha, Islam, semua itu ada di video klip. Di video klipnya? Iya betul. Dari disiapkan seluruh Indonesia? Iya, sudah disiapkan dari seluruh Indonesia. Itu lagu ada yang apresiasi? Kenapa? Wow, sangat. Itu paling banyak like-nya itu. Jadi, pernah mendapatkan penghargaan? Pernah. Waktu penghargaan, saya lupa itu perkara apa di Jakarta kita mendapat penghargaan. Karena karya itu. Pernah tidak lagu Menjadilah Legenda mendapatkan penghargaan dari Universitas Gadjah Mada? Iya, pernah. Pernah. Kalau nggak salah pernah mau dipakai sama
presidennya. Yang mana dipakai? Jadilah legenda. Lagu Tapi tidak pernah mau diminta oleh presiden iya. untuk dijadikan Iya, betul. balik lagi. Itu lagu itu pernah mendapat penghargaan di UGM. Dari Iya. UGM itu karena apa? UGM di Jogja. Iya, karena itu dari lirik lagunya. Dari lirik lagunya dari apa ya? Keberagaman di lagu itu, adanya keberagaman di lagu itu. Ya. Lagu Jadilah Legenda juga sering dipakai backsound atau musik latar untuk kegiatan kepolisian. Gitu. Oh iya, banyak sekali. Bahkan di cover juga banyak sekali. Iya. Itu ditulis oleh. Iya, ditulis oleh diri. Setahu Anda kan berproses tahun. Itu lirik-lirik atau karyanya dia itu gaya-gayaan, pencitraan, rating. Oh enggak, itu murni kepedulian kita atau kepedulian diri yang menulis terhadap bangsa Indonesia. Gitu. Iya. Jadi saudara, nah saya makanya agak personal saudara. Saudara saksi, tersiksa nggak punya kawan yang suka, punya teman yang suka kritik dengan berisiko seperti sekarang? Kadang-kadang. Pernah nggak band saudara kehilangan panggung terus Anda kadang-kadang kritik terdakwa bersama band Anda? Pernah. Hampir tidak manggung itu pernah gara-gara kritikan. Iya. Pernah makan Indomie? Oh iya, nggak boleh nambah. Baik. Cukup. Yang sudah ditanyakan yang tanyakan. Baik, terima kasih diingatkan yang mulia. Saudara saksi sudah berteman kurang lebih 5 tahun. Dari pertemanan itu terdakwa ini sering sekali melakukan kritikan atau postingan-postingan yang saudara saksi ikuti. Iya. Hampir sebagian besar. Iya. Yang diposting itu persoalan pribadi dia sama band Iya. atau kepentingan kebumian Iya. dia isi otak. Iya, betul. Kemudian tadi sudah ditanyakan juga persoalan emotion itu. Nah, itu pun dalam postingan-postingan kritik-kritik yang dia lakukan itu pasti mencantumkan hal-hal yang tidak nyambung tadi. Iya, betul. Seperti itu. Bukan hanya dia kegiatan pribadi ya. tapi juga seperti itu. Iya, betul. Kemudian pernah nggak saudara saksi menanyakan ke terdakwa dalam bahasa sederhananya, ngapain sih kamu peduli amat pakai baju panas? Pernah tidak menanyakan seperti itu? Alasannya dia kenapa sih? Karena saya sudah tahu dari dulu. Saya tidak pernah menanyakan hal itu, tetapi saya tahu bahwa dia itu punya rasa kepedulian yang begitu tinggi. Untuk hal-hal yang positif seperti itu, saya tidak pernah menanyakan hal yang seperti itu. Tapi memang dari dulu kestabilan dia itu bukan karena artinya hanya itu, tetapi memang dari dirinya itu memang bukan, karena dia punya apa? Dia yang kata-kata ikutan itu nggak ada di kamus dia. Dia pokoknya harus melakukan sesuatu terlebih dahulu, melakukan gerakan action yang lebih pertama. Boleh bilang bahwa terdakwa ini lebih banyak dia berinisiatif sebagai inisiator lah untuk hal-hal yang menurutnya atau menurut pandangan umum bahwa ini bentuk yang nggak benar, ini bentuk yang tidak adil. Dia inisiatif, Iya, begitu. Tidak ada indikasi apapun. Tidak ada kepentingan. Momennya atau kritikannya adalah bahwa ini untuk kebaikan yang bagi dia bahwa ada sesuatu yang tidak benar yang harus saya luruskan di sini yang tidak bisa disuarakan di sini. Yes, betul. Itu pun kalau di panggung pun berbicara seperti itu. Teriakannya pun seperti itu bahwa. Iya, betul. Bisa dilihat dari video-video kita. Terima kasih. Dua pertanyaan singkat. Kan saudara tahu tidak, kalau tadi saudara saksi disebutkan bahwa memang gaya bahasa delik sering menggunakan atau bahasa terdakwa sering menggunakan perumpamaan, ya. Kemudian sering menggunakan bahasa hiperbola contohnya. Itu dalam gaya bahasa
media sosial saja atau komunikasi publiknya itu juga sebetulnya itu juga termanifestasikan itu dalam karya-karya. Hampir semuanya di publik juga, di media sosial juga itu sama. Itu jadi memang gaya bahasa dia Gaya memang seperti itu gaya bahasanya. Ada nggak Tidak di contoh media sosial aja. Ada nggak contoh judul lagu atau apa yang bisa saudara buktikan dari keterangan saudara bahwa memang gaya bahasa perumpamaan tidak makna leksikal yang ditaruh di karya Di lagu. Oh banyak sekali. apa contohnya? Semacam kita adalah belati. Semacam kayak gitu, seperti judul lagu. Kita adalah belati. Kalau di makna itu kan kita belati. Kalau waktu saudara dia buat lirik terus diskusi itu apa itu makna lagunya, maksud lagunya itu? Ya kita belati itu semacam kalau saya lihat semacam pola pikir. Kita harus bisa melakukan sesuatu itu dengan cerdas. Kalau melakukan sesuatu dengan cerdas pasti akan ada hasilnya. Tajam seperti belati gitu ya. Oh jadi maksudnya kita adalah belati di lagu saudara. Ya, itu yang dibuat belati itu yang saya maksud adalah pola pikir, cara berpikir. Ya. Harus baca. Ya. Kita adalah belati bukan berarti mengkampanyekan kekerasan. Bukan seperti itu. Ya. Terima kasih. Sangat sehat. Saudara saksi tadi saudara sampaikan adalah gaya bahasa dari terdakwa kan poliforniasan. Iya. Itu dibangun. Seperti apa sih gaya poliforniasan? Segala sesuatu itu pasti menggunakan ya seperti yang kayak itu tuh ada kata-kata saya sebutkan nggak sifat gitu. Jadi melakukan setiap kita mau bilang apa biar lebih keren istilahnya pasti kata bilang kata apa itu seperti contohnya hello fucking everybody, hello I'm gonna sing this fucking song kayak gitu. I'm so fucking okay. Jadi bukan kata-kata halus ya? Bukan. Bisa dibilang bisa. Itu bukan harus atau enggak. Lebih mengajak ke lebih semangat gitu. Are you fucking okay? Kayak seperti itu. Bahasa dibangun. Iya bahasa dibangun. Kalau di masyarakat semua. Ya biasa kalau kayak misalnya bahasa Bali gitu misalnya. Secara masyarakat umum lainnya. Kenapa? Apa mengenal juga poliforniasan? Pasti tahu. Iya masyarakat apalagi yang pengguna Oh, enggak. Berarti tidak semua masyarakat juga paham poliforniasan. Iya. Oke. Terus tadi saudara kan sudah ada postingan. Saudara sependapat apa yang postingannya terdakwa? Postingannya terdakwa. Iya. Sependapat. Iya. Sempat ada komentar di. Oh enggak ada ya. Jadi kan ada komunitas. Ya komunitasnya dari komunitas juga sama. Semua sependapat. Iya. Dengan apa yang. Iya betul. Artinya sebelum ada postingan kan ada komunitas terdakwa pernah berkomunikasi terkait hal ini. Untuk postingannya ya. Tidak pernah ya. Atau setelah itu pernah berkomunikasi? Tidak pernah. Saudara tahu artinya ini kan kita ngomongin bahasa yang rapid test untuk ibu hamil. Ya. Apakah saudara tahu siapa yang melakukan kegiatan? Tadi kan saudara sampaikan bahwa saudara sependapat dengan terdakwa. Itu disampaikan ID rumah sakit seenaknya menerapkan artinya tes semua orang yang datang sudah CT semua. Saudara tahu memang benar itu ID yang seenaknya? Kalau saya baca dari tulisan sendiri ya. Tapi kalau artinya dari tulisan sendiri, secara nyatanya saudara tahu? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya? Iya. Oke. Berarti hanya berdasarkan tulisan persidangan yang dimuat Iya betul. terdakwa. Iya. Nyatanya tidak tahu ya? Tidak tahu. Artinya siapa yang menentukan tidak tahu. Apakah itu ID atau siapa? Saudara tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Baik.
Sedikit aja ya. Saudara saksi ini kan anggota grup BSI. Ya betul. Biasa pegang alat musik apa? Kenapa? Alat musik apa ya? Kita sama vokal. Nah, tadi pernah disinggung juga. Ini ahli musik Pak, ahli musik dia. Jadi bukan ahli bahasa, bukan saya tanya sesuai dengan keahliannya musik. Bukan, saya nggak bilang ahli, fakta. Oke, kalau begitu. Dan saya ingin tanyakan ini, saudara pegang gitar. Kalau terdakwa bukan? Terdakwa belum pegang apa alat musiknya? Drum. Drum. Ya. Nah, apakah ada kebiasaan karakter? Bukan drum itu ya, kelihatan energi sekali. Ini kepada kata-katanya yang seperti itu, yang vulgar atau di dalam syair aliran musik rock kan? Iya betul. Ya, rock biasa kan lebih vulgar, lebih Iya betul. Itu kalau ada hubungannya dengan karakter yang bersangkutan sebagai pemegang apa drummer gitu. Iya. Kalau untuk bermain drum, walaupun kita mainin musik rock, kita juga punya lagu yang pelan, yang lembut, lemah lembut, juga punya lagu yang pelan, seperti itu. Tidak melulu keras. Begitu. Jadi karena banyak yang mengira bahwa permainan setia itu memang kita kebanyakan membawa lagu yang kencang, tapi kita juga memiliki lagu yang soft, gitu, yang lembut. Sebagai saudara, apakah karakter pada saat dia terdakwa ini bernyanyi atau apa? Kalau saudara seperti vokalis juga. Iya, dia sering terbawa juga tidak itu ke luar. Kenapa? Terbawa juga kan dalam pergaulannya di luar. Keluar bicaranya seperti itu juga, keras juga. Oh, Beda. Berbicara biasa. Beda. Iya, betul. Nah, jadi sepengetahuan saudara di sini dengan adanya postingan seperti yang tadi dikatakan saya dalam Pak Indonesia itu ya, seperti itu ya. Apakah ini ditujukan untuk komunitas rock, ya, atau untuk komunitas musik lain? Enggak. Untuk semuanya. Untuk semuanya. Apakah saudara yakin kalau misalkan untuk komunitas rock ini didengar oleh komunitas musik dangdut dia tidak akan tersinggung? Enggak. Sebenarnya tidak. Iya. Ya. Nah, karena beda karakter. Karakter itu yang keras, tapi karakternya itu yang keras. Iya. Berbicara seperti itu dia bisa tersinggung. Tapi kalau masalah karakter mungkin boleh beda, tapi rasa humanisme kita mungkin Kayak gitu karena saudara di Iya, ya, betul. harusnya bertanya dari yang aliran lain. Iya, betul. Tadi saudara katakan tidak pernah komen ya di dalam postingan. Kita kan punya Instagram juga. Iya, ya? punya. Pernah like dari postingan ini? Pernah. Pernah ya. Iya. Pernah ya. Iya. Dasar saudara untuk like seperti itu? Kenapa? Dasar saudara ingin like gitu kan? Karena saya anggap itu benar. Sependapat. Sependapat. Oke. Makasih. Ini sedikit saja mana ini kan yang melanjutkan dari kan dari saksi ditanya apakah kalau bahasa California style budaya bahasa California itu ditujukan ke masyarakat umum itu apa namanya tidak untuk semua ya. Kalau komunitas apa kalau untuk masyarakat tertentu digunakan jadi tidak lebih. Saudara kan tadi tunjukkan yang ini, yang biru tadi yang mulia. Nah, ada bahasa terakhir masih wake the fuck up. Ya, dari saudara baca. Dari baca ini ada saudara baca ada dimension ini di sini dimension ini. Oh, untuk yang itu tidak ada sama sekali. Ditujukan ke ini? Bukan, tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Ditujukan ke ini ya? Iya, tidak ada. Tidak ada satu pihak yang dituju ya? Tidak ada. Umum itu umum. Umum ya. Dan bahasa California style, saudara kalau berhadapan dengan pihak yang luas di berbagai genre, berbagai aliran, masyarakat umum itu Anda gunakan California style? Enggak. Nah, maksudnya kalau untuk yang umum, Oh iya. Biasanya itu apalagi untuk di audiens misalnya untuk di panggung. Nah, kalau ketemu beranda berbahasa halus. Ya, pasti. Tapi kalau yang umum Ya, tidak menunjukkan pihak tertentu dan spesifik Anda biasa. Nah, dengan California style. Ya. Baik. Kemudian pernah satu panggung dengan genre musik
seperti pop, sering dengan reggae yang santai. Reggae pernah. Satu panggung, berarti penggemarnya yang lebih gede gitu. Iya, sama besar. Sama besar. Di dalam satu venue itu ada band beda genre yang lembut. Iya, sampai dangdut tuh. Pernah Bang. Iya. Masanya sama besar. Saudara kemudian akan membagi-bagi untuk penggemar dangdut. Oh tidak. Kita akan semua sama. Jadi Anda tetap akan California style. Tetap dengan saya katakan itu. Dengan gaya saya, dengan gaya SID-nya. Dengan gaya SID-nya. Ayo pakai ready kan? Iya, betul. Walaupun ada dangdut, masalah dangdut penggemar apapun, pop apapun ya. Lagi satu saja. Lady Rose itu punya lagu debut. Ya. Apa judulnya? Salah satunya tadi Jadilah Legenda, terus Lady Rose juga. Oke. Lady Rose itu yang buat siapa? Jering. Yang nyanyi biasanya siapa? Jering. Jadi dia selesai main drum dulu. Habis itu beberapa di kita misalnya punya 10 lagu, salah satunya jadi di lagu Lady Rose itu Jering yang ke depan panggung. Meninggalkan drumnya begitu. Iya. Sisi lembutnya banyak. Banyak sekali. Cukup yang dulu. Sebelum terima kasih.